negara hadir untuk menata keteraturan. Jadi kalau bisa diatur dan diurus dengan baik, saya kira tidak ada masalah, tidak ada keributan hari ini. Sekarang saya mulai kasih tahu di mana sebenarnya masalah pokoknya. Masalah pokoknya itu kan berawal dari semua ketentuan komitmen negara yang sudah disepakati antara warga negara Indonesia asli Papua dengan negara ini sudah diatur. Dan komitmen ini dituangkan mulai dari pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kita punya diatur dengan Undang-Undang 21 2021 yang kemarin kita sudah robah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Di sanalah komitmen kebangsaan itu diikat antara warga negara Indonesia asli Papua dan pemerintah Republik Indonesia. Itulah komitmen perikatan yang kita berdiri tegak di atas itu, bukan di tempat lain. Di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2021, dan di sana ada ketentuan porsi-porsi warga negara Indonesia Nusantara dengan warga negara asli Papua itu sudah diatur 80-20. Sudah diatur. Adakah kita menggunakan acuan itu atau tidak? Ingat, negara ini adalah negara hukum. Bab 1 bentuk dan kedaulatan ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Poin, tidak ada tambahan lagi. Kalau sudah negara hukum, asas-asas itu kita harus patuhi. Dan ada 3 asas dunia yang kita lex specialis, derogat legi generalis. Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Dan itu asas lex spesialis itu sudah dijabarkan oleh negara di dalam ketentuan 80 porsi 80-20 itu. Patuhi itu. Tapi hari ini mulai dari provinsi, mulai dari kabupaten, semua asas itu sudah diinjak-injak. Negara hadir untuk menata keteraturan. Kalau keteraturan itu sudah diatur di dalam ketentuan undang-undang, patuhi itu dengan baik. Ketentuan lama kita itu di dalam Undang-Undang 21 itu sudah kita remajakan karena ada tuntutan-tuntutan yang muncul sehingga 21 diganti dengan nomor 2. Nomor 2 itu apa? Karena ada yang belum selaras dengan tuntutan masyarakat yang mengendaki penerapan harus jauh menyentuh hak-hak orang warga negara Indonesia asli Papua itu. Jadi kalau kita patuhi aturan sesungguhnya tidak ada masalah dan kita tidak perlu membangun permusuhan tuding menuding satu sama lain. Saya mau kasih tahu pasal 28J ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa dan negara kita ini akan kuat dan kokoh kalau hidup bermasyarakatnya baik. Kalau kita sudah gagal hidup bermasyarakat dengan kekayaan kemajemukan, kita sepakat untuk merontokkan bangunan NKRI. Hari ini jangan menilai mereka itu pemberontak, tapi justru mereka adalah pencinta NKRI yang menghendaki keseimbangan itu terjadi. Sudah berpancasilakah? Kita gagal menerapkan Pancasila dalam sendi-sendi mengelola sistem ketatanegaraan ini. Undang-Undang Dasar 45. Alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Sekarang saya tanya, melindungi segenap bangsa Indonesia yang gelap-gelap ini? Undang-undang kita ini kan sudah menggiring kita supaya kita hidup dalam koridor itu. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini bukan lagi pencerdasan ini. Dikasih undang-undang, dikasih porsi, tapi tidak dikontrol. Kalau tidak dikontrol, nanti ada penjabaran. Ya, kita mengikuti ketentuan-ketentuan. Saya mau tanya, integrasi Papua, saya sudah sampai. Plebiscit di kota ini saya sudah hadir. Yang namanya PPRA. PPRA itu diproses berapa lama? 6 tahun saja.
6 tahun saja. Dari 63 sampai 69, 16 Juli 69 dilaksanakan penentuan pendapat rakyat Irian Barat dengan 2 opsi, merdeka atau bergabung dengan Republik. Pertama kali warga negara Indonesia asal Papua Selatan yang bilang kami tetap mesra dengan NKRI. Jangan hal ini dikhianati. Orang baik yang lebih dulu menyangkal hak dasarnya lalu menyerahkan kepada keharmonisan kebangsaan itu adalah rakyat yang hari ini mulai disingkirkan oleh praktek-praktek money politik. Ini praktek money. Saya sudah ikut pemilu dan jadi penyelenggara pemilu mulai dari tahun 71 di Kimam. Saya baru ketemukan pemilu yang amburadul dahsyat ini tahun ini. Di seluruh tempat saya sudah jadi pelaksana pemilu. Saya baru ketemu ada praktek demokrasi yang dahsyat dengan money politik ini tahun ini. Saya tahu benar di negara ini supaya tahu. Saya Yohanes Kulbagepsi. Demi NKRI saya harus tampil supaya NKRI dikelola dengan baik supaya muncul trust warga negara Indonesia terhadap negara ini. Harus dibenahi kekonyolan praktek demokrasi yang mengingat-ingat asas-asas demokrasi yang sangat luar biasa. Kami sesungguhnya tidak gerojo jadi anggota DPRD, tapi karena sistem ketatanegaraan mengendaki ada anggota DPRD, ya kami juga ingin berperan. Kita tidak tahu masalah ini mau diselesaikan atau tidak, mau dibiarkan. Tapi kalau negara ini sungguh-sungguh mau supaya kita hidup harmoni dalam melodi Indonesia Raya, kita mau hidup harmoni dalam melodi Indonesia Raya yang indah.